Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Banggai, Bapak Furkanuddin Masulili, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Banggai, Om Arif Cacok, yang terhormat Ibu Wakil 1, Ibu Wardani, Wakil 2, Bapak Ibu Tugumi, serta seluruh anggota Dewan yang terhormat yang sempat hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati para asisten, staf ahli, staf khusus. Yang saya hormati seluruh pimpinan OPD dan seluruh jajarannya yang sempat hadir. Pak Sekda, ya, sekaligus Ketua Bapeda, dan seluruh jajarannya yang hari ini menjadi panitia pelaksana. Yang saya hormati Pak Camat, ya, mulai Camat Buolemo, Bunta, Simpang Raya, Nuhon, Lobu, dan Pagimana, dan seluruh jajarannya. Unsur Forkopimcam yang sempat hadir pada sore hari ini, para Bapak Lurah, Ibu Lurah, Bapak Kades, Pak Kades, seluruh anggota PPD, ketua tim penggerak PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, yang pertama saya ingin menyampaikan permohonan maaf, terima kasih dan permohonan maaf kepada Camat Simpang Raya, seluruh jajarannya, dan seluruh Kades yang kemarin telah menyiapkan tempat untuk pelaksanaan musrembang sore hari ini. Tapi karena sesuatu dan lain hal, begitu banyak saran yang masuk, akhirnya kami pindahkan ke Bunta. Kenapa? Karena salah satu lokus untuk PSU itu ada di Simpang Raya. Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda, maka itu kami pindahkan di sini. Karena ini sekarang jangankan kegiatan, berkedip mata kalau bisa difoto itu bisa dilaporkan juga. Oleh sebab itu, itulah yang kita ambil alih untuk. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf, sudah capek-capek menyiapkan, tetapi untuk buka puasanya kami tetap di sana karena katanya kuenya sudah ada di sana. Ya, kepada teman-teman semua yang berbuka puasa, insya Allah kita akan berbuka puasa di rumah Camat Simpang Raya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Camat Bunta dan seluruh jajarannya serta seluruh lurah dan kades, walaupun waktu yang sekejap untuk mempersiapkan tempat ini. Oleh dan sebab itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan musrembang itu merupakan kegiatan rutin pemerintah daerah, dilaksanakan bahkan mulai dari akhir tahun dan akan dirempeng di awal tahun. Ini kegiatan bukan tahun 2025, tetapi untuk kegiatan 2026, ya, mulai dari musrembang tingkat desa, tingkat kecamatan, nanti akan dirampungkan, termasuk di dalamnya tadi yang disampaikan oleh Ketua DPRD, pokok-pokok pikiran, itu semua nanti masuk dalam satu dokumen perencanaan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan di tahun 2026. Kalau kita membuka lembaran-lembaran musrembang tahun 2023, itu juga sudah ada termasuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2024. Namun disayangkan, ketika kemarin Bapak Ibu menyaksikan, masih ada orang yang menyatakan bahwa itu tidak pernah diucapkan, yaitu program 5 miliar setiap kecamatan, padahal sudah dibicarakan di awal tahun 2023 untuk pelaksanaan tahun 2024. Tapi itulah politik, kita harus menyadari dinamika kadang bisa baik, kadang bisa buruk, ya, begitulah sifat manusia, ya, yang kadang hari ini bisa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kadang-kadang hati kita baik, kadang-kadang hati kita juga bisa menjadi tidak baik, tergantung apa kepentingan yang ada di dalamnya. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu semuanya, insya Allah selain musrembang yang kita laksanakan, kita juga akan disebutkan yang namanya PSU.
Saya ingin sampaikan ada 2 kecamatan yang akan dilakukan PSU, yaitu Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili. Inilah 2 kecamatan yang akan menentukan siapa yang menjadi kepercayaan Bapak Ibu semua untuk pemimpin daerah Kabupaten Banggai 5 tahun ke depan. Bagi saya tidak ada masalah, siapapun yang menjadi pilihan Bapak Ibu itulah menjadi pilihan kita semuanya, ya. Oleh sebab itu saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, ikhtiar bisa dilakukan oleh siapa saja, tetapi harus kita sadari bahwa yang menentukan menjadi pimpinan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi tidak perlu ada yang kita sesali. Begitulah bentuk dinamika pesta demokrasi yang ada di Indonesia ini. Bapak Ibu yang kami hormati, oleh dan sebab itu apa yang menjadi usulan dari Bapak Kepala Desa, Bapak Camat tadi sudah disampaikan, dokumennya sudah ada. Kemudian juga pokok-pokok pikiran dari teman-teman DPRD itu akan dirampungkan. Nanti teman-teman TAPD ini akan merampungkan semuanya dan akan kita bicarakan lebih khusus lagi. Karena tidak semua apa yang Bapak usulkan itu bisa dilaksanakan. Kita akan melihat skala prioritas. Tapi pada prinsipnya adalah pemerintah daerah akan mencari uang sebanyak-banyaknya, ya. Untuk apa? Itu bukan untuk para pejabat, tetapi semuanya kita kembalikan kepada rakyat, ya. Saya kemarin ketika serah terima jabatan gubernur, saya berjalan, saya malam mampir di Poso, sore saya mampir di Parigi Mautong, saya mampir di Poso, kemudian saya mampir di Ampana tadi subuh, kemudian pagi saya sampai sini. Saya terharu, ya, melihat karena saya berbicara dengan mereka termasuk dengan Pak Sekdanya. Luar biasa Kabupaten Banggai hari ini bisa punya angka 3,2 miliar, ya. Insya Allah ini naik seperti apa yang disampaikan oleh Pak Irwanto Kulap, karena memang banyak rencana-rencana besar yang akan kita laksanakan. Parigi Mautong itu adalah daerah yang terluas, kemudian penduduknya terbanyak dibandingkan dengan Kabupaten Banggai. Tapi mereka punya APBD itu hanya berada di angka 1,7 triliun. Artinya jauh lebih besar daripada ada apa yang dilaksanakan di Kabupaten Banggai, ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan tadi malam yang disampaikan oleh Sekda. Saya juga banyak memberikan masukan-masukan bagaimana tata cara menaikkan APBD. Karena APBD ini terdiri dari DAP, DAU, kemudian pendapatan lainnya, kemudian DPH dan lain sebagainya. Saya berikan masukan-masukan karena ini sudah kita jalankan di Kabupaten Banggai. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Pak Irwanto Kulap itu merupakan cita-cita besar. Saya ingin sampaikan, insya Allah niat kita di tahun 2027 atau nanti di 2028, saya berharap siapapun yang menjadi pemimpin daerah ini, APBD kita harus menyentuh di angka 4 sampai dengan 5 triliun, ya. Kenapa seperti itu? Yang paling dominan akan memberikan pendapatan asli daerah untuk Kabupaten Banggai itu adalah PI, ya. PI itu partisipasi of interest. Kalau kita ukur dengan suatu presentasi yang sedang kita urus, itu sudah berada di posisi 60%. Jadi tinggal 40% untuk kita sentuh dalam 1 tahun nanti. Mudah-mudahan di tahun 2025 itu bisa menyentuh di angka 100%, sehingga itu kita bisa peroleh, bisa di 2026, bisa di tahun 2027. Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu yang punya keluarga atau sempat jalan-jalan ke Bandung, silakan mampir di kalau kita BU itu apa? Banggai Energi Utama. Kalau punya Bandung itu jadi perusahaan daerah Bandung, nanti jalan-jalan ke sana. Silakan di sana itu di dalam masuk kita sudah ada dokumen. Di situ sudah ada salah satu dokumen perjalanan panjang menuju PI, ya, partisipasi of interest. Mereka kerjakan itu bertahun-tahun, kurang lebih 5 sampai 6 tahun untuk bisa mendapatkan PI. Alhamdulillah Kabupaten Banggai baru 2 tahun ini sudah mencapai 60%. Dari 51 daerah yang mengurus PI di Indonesia ini, yang baru disetujui itu baru Kabupaten Banggai, ya.
Itu tidak mudah, itulah perjuangan yang kita lakukan ya. Kita berusaha semaksimal mungkin. Tidak akan ada gunanya dokumen yang Bapak Ibu sampaikan begitu banyak kalau tidak diiringi dengan pendapatan daerah. Kalau tidak ada uangnya, apa yang harus bisa kita kerjakan? Tinggal menjadi dokumen yang berulang-ulang setiap tahun disampaikan. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan dokumen-dokumen yang Pak Camat sampaikan tadi dan usulan dari anggota DPRD yang terhormat, mudah-mudahan ini akan menjadi suatu kenyataan apabila dana kita itu mencukupi ya. Mudah-mudahan, karena PI itu adalah PAD. Ketika PAD naik, itu bukan cuman masyarakat yang bisa menyentuh, termasuk gajinya anggota DPRD juga naik, Pak ya. Begitu juga dengan desa ya, para kepala desa juga akan naik. Kenapa? Karena PAD itu bisa kita belanjakan, tidak ada merek dari pusat, tetapi tergantung penentu kebijakan, yaitu Bupati Banggai yang disetujui oleh anggota DPRD Kabupaten Banggai. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya berharap bahwa Musrembang ini mudah-mudahan menjadi usulan kita semua. Tapi yang perlu saya sampaikan Pak Sekap ya, kita ketahui bersama bahwa terkait instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi ya, cukup banyak efisiensi. Saya tidak perlu membahas tentang efisiensi di tempat ini, tetapi insya Allah ketika kita bertemu nanti semuanya akan kita kaji yang mana perlu kita lakukan efisiensi dan yang mana harus kita gunakan. Tetapi untuk kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, ini tidak ada efisiensinya, karena ini menjadi tujuan utama Bapak Presiden Prabowo, bagaimana masyarakat Indonesia bisa keluar dari kemiskinan dan semua anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Makanya tentang kemiskinan, tentang pendidikan itu tidak ada efisiensi ya, semuanya harus kita laksanakan. Baik Bapak Ibu, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Saya mohon mari kita sama-sama menjaga ketertiban ya. Teman-teman yang sering bersosial medialah yang baik ya, apalagi ini menjelang PSU. Semalam saya berdiskusi tentang media sosial di Ampana ya, ketika saya mengikuti pengajian oleh Bapak Wakil Menteri ESDM ya, di salah satu masjid dia sampaikan, hati-hati dengan sosial media yang di dalamnya isinya fitnah, isinya menjelekkan. Kenapa? Karena proses itu tidak akan bisa terhapus dengan Bapak menghapus. Ketika ada yang mengupload, itu akan terulang dan akan terulang terus. Dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan uploadan itu akan memakan waktu 100 tahun. Jangan sampai kita sudah ada di dalam kubur karena uploadan kita yang memfitnah, menjelekkan orang lain, mencaci maki dan lain sebagainya, menjadi hambatan kita. Walaupun kita belum pernah masuk di dalam kubur, tapi konon cerita dari para kiai, dari para ustadz, dari para pendeta, dari para pendeta, para pemangku, bahwa sesungguhnya ketika kita menanti di alam kubur, itulah alam terakhir menanti penantian panjang menuju hisab ya. Katanya di sana sempit, gelap gulita dan lain sebagainya, tapi kita belum pernah merasakan. Tapi kalau ada yang merasakan, coba-cobalah duluan ya. Tetapi katanya alam kubur itu akan terasa lapang, terasa indah, terasa nyaman ketika amal perbuatan baik kita di dunia ini baik. Maka amal-amal itulah yang akan memperlebar kubur kita. Konon ceritanya seperti itu untuk agama yang saya anut ya. Oleh sebab itu mari kita memperbaiki diri kita, karena iman yang paling tinggi adalah bagaimana kita memperbaiki hati kita ya. Oleh sebab itu saya tidak bermain media sosial, saya tidak punya Facebook, saya tidak punya IG ya. Kenapa? Karena takut kadang-kadang jari-jari kita ini tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Maksudnya baik, tapi karena salah pencet menjadi tidak baik. Oleh sebab itu, apalagi kita menjelang PSU, kita berikan kesempatan kepada semua masyarakat. Silakan mereka menentukan pilihan mana yang terbaik di antara yang baik ya.
Selanjutnya saya juga pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh camat, seluruh kepala desa, seluruh lurah ya, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya memimpin Kabupaten Banggai. Sekiranya masyarakat masih memberikan perhatian, artinya kita masih bisa bertemu. Tetapi ketika masyarakat menentukan lain, maka inilah musrembang terakhir saya bersama dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Santi 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 Om.